Udah nunggu siapa lagi? Kalau yang diundang sih dok dari komite bukan komite apa? SPI ya dok yang belum ada ya. Kalau yang SPI. dari ini dari ICU NICU ICU. udah dok, udah itu sekretariat sih dok yang ngundang dok, sekretariat yang ngundang. Coba saya confirm dulu dok, takutnya undangannya Ya. tidak masuk gitu dok. Ntar saya confirm dulu. Sambil jalan aja Pak Kus. Ya Bisa silakan, sambil jalan. silakan dokter, silakan dokter. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullah. Terima kasih atas kehadirannya siang ini ya. Kemarin kan dari pihak ini sudah menyampaikan hasil ya. Lalu kita kembalikan kepada vendor hasil-hasil yang memang harus diperbaiki oleh pihak vendor, terutama di beberapa kasus ya yang hasil uji labnya dinyatakan tidak layak gitu. Nah, udah dari pihak vendor penyelenggara itu mereka membahas ya, dan ada mengajukan permintaan untuk eh, uji lab atau uji cobanya itu eh, speknya dari mana Pak orang gitu loh. Dari misalnya kalau misalnya ujinya di bagian ini terus ada di bagian ini gitu. Mungkin kalau misalnya kita bisa mereka akan mencoba untuk memperbaikinya. Mungkin juga dari kita Pak orang kita juga perlu apa biar nggak bolak-balik nih. Jadi kita biar nggak bolak-balik misalnya pada uji coba eh, O2 yang di bawah -10 itu ya, maksimal -10, itu apakah kita bisa menguji sendiri dari pihak rumah sakit gitu. Jadi nanti ketika dari uji coba yang dilakukan itu nanti hasilnya eh, sesuai gitu. Jadi nggak perlu, maksudnya kan selama ini kan misalnya dari pihak Valentin penyedia sendiri kan sudah melaksanakan gitu. Kita kan pengen tahu juga gitu loh. Karena kita sudah tahu dari Permenkesnya bahwa uji tekannya itu misalnya nggak boleh -10 maksimal gitu. Nah, waktu berjalan kan kemungkinan ada bisa aja terjadi sekarang ini misalnya udah diperbaiki ternyata tekanannya suhunya di bawah antara 1 sampai 10. Eh, Bisa nggak kita itu sebagai eh, penyelenggaranya itu mempunyai apa cara untuk memeriksa itu, gitu Pak. Itu salah satu keinginan dari kita. Jadi uji coba yang dilakukan oleh eh, kemarin dari pihak mana hmm, Pak Torang, kita juga bisa melakukan uji coba sendiri gitu. Jadi sehingga kalau ketika ada pemeriksaan kita juga tahu bisa memeriksa bahwa sesuai dengan tekanan sesuai dengan Permenkes yang sesuai dengan aturan gitu. Itu mungkin dari saya, mungkin dari Pak Kus ada masukan lagi nggak? Oke, Ya, hmm, izin Pak Torang selamat siang dan juga Pak Hadi sudah siang. hadir juga ya.
Dan Pak. teman-teman yang lain mungkin sambil menyusul yang belum hadir, terutama user di ICU-nya belum ada yang masuk nih. Jadi menambahkan sedikit, kemarin itu kan kita konfirmasi ke PT Valenti sebagai kontraktornya gitu ya Pak ya. Memang ada hal-hal yang perlu diklarifikasi mungkin dari sisi mereka gitu. Pada intinya eh, yang tidak laik itu mereka pengen mempersatukan persepsi cara pengukurannya. Walaupun memang kemarin kan sudah via Japri WA juga sih Pak sama PT Valentin, saya nanya ke Pak Torang, nah gitu ya. Dan sudah dijawab dan saya sudah sampaikan ke PT Valentina untuk dianalisa gitu Pak. Nah, yang kalau dari sisi rumah sakit itu kan intinya bagaimana sih dengan ketidaklaikan ini bisa diperbaiki dan juga bisa laik gitu sehingga alat kompresor ini bisa segera dirunningkan gitu karena terkait kebutuhan. Sebenarnya bukan cari bagaimana sih ini kok bisa seperti itu. Nah, itu sih gimana baiknya dari pihak eh, Pak Torang dan juga kontraktor kalau memang itu sudah hasilnya seperti itu, bagaimana kelanjutannya? Mungkin hanya tambahan sedikit itu, Pak. Terima kasih dari saya, Pak. Mangga. Oke, terima kasih Pak Direktur Pak Gus. Satu, kita memakai Permenkes nomor 4 tahun 2016 tentang gas medis, terutama untuk gas tekan atau kompres air. Lihat nanti di sana persyaratannya ada dan syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Hadi kemarin, oh dia harus 2 kompresor, harus gini, itu ada semua. Jadi dalami lagi dan minta kepada rekanannya untuk baca itu. Kedua, sama kayak dokter, kita sih nggak menutup kemungkinan ada second opinion. Silakan, gitu. Silakan kita berikan itu dengan acuan yang sama. Kenapa waktu saya pemaparan, saya jelaskan prosesnya itu bagaimana kita dari permohonan, dari syarat-syarat, dari apa itu kita minta, kemudian kita evaluasi, kita bilang bahwa ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan penilaian. Nah, dari situ kita baru ngambil data. Dari gambar segara kita ambil data, dan pengambilan datanya juga sama ini teman-teman dari IPSRS ada kemarin gitu lah. Sampai waktu ngambil sampelnya yang ngasihkan konektornya itu punyanya teman-teman IPS. Saya sayang namanya persis nggak nanya kemarin karena sibuk, itu kita bawa. Nah, pada dasarnya second opinion kita nggak menutupi, silakan. Nanti kita kasih tahu alamat labnya bahwa tabung yang sama, cara pengambilan sampel kemarin udah saya kirim atau Pak Hadi yang kirim ke Pak Kus. Begitulah tata cara pengambilan sampel. Jadi dari hasil itu kita tidak masalah. Nah, kedua memang hanya menggunakan suatu dryer yang menggunakan refrigeran yang bisa mengakibatkan dew point itu di bawah 0 derajat. Jadinya kalau masih besar, kita juga kemarin ada dokter yang make bilang, oh saya juga nggak mau gitu loh. Kalau alat saya gara-gara dengan udara tekan seperti ini cepat rusak. Gitu. Kita tetap kasih rekomendasi tapi dengan catatan. Silakan aja. Supaya
kalau nggak kita kasih rekomendasi nanti rumah sakit nggak dapat hasil apa-apa kan, karena duit negara itu juga bisa ditarik kemana-mana. Kita tetap kasih rekomendasi. Mungkin itu dok yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Orang. Saya sih nggak berniat untuk kita mencari second opinion, nggak. Artinya gini, ini kan nanti kan berkelanjutan ya, artinya bisa nggak ketika rumah sakit juga mempunyai kemampuan untuk mengukur, maksudnya ada transfer ilmu dalam arti kita bisa mengukur sendiri, Bisa dok? bisa kan? Bisa. Nah itu maksudnya ya. Saya pengennya ada transfer ilmu agar kita itu dalam pemeliharaan sehari-hari bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kan kita bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara Nah, alatnya, di mana kita bisa membeli alatnya gitu. Minimal kemarin ketika waktu sebelum presentasi itu udah saya bilangin silakan ikut pelatihan. Waktu itu kita ada pelatihan, kita minta 2 orang silakan. Nanti kemarin itu diskon 50%, tapi diskonnya habis. Teman-teman dari rumah sakit. Waktunya nih. Iya, katanya itu. Iya. Memang kalau memang mungkin ada lagi sih, mungkin diskonnya jadi 75%. Kalau orangnya 5 sampai 7 orang kita bisa lakukan satu kelas kok dok. Tapi bukan 75%, 105%. Enggak, maksudnya dengan gini loh, ya biaya khusus karena kita sudah ini. Iya, itu sih itu bisa. Kemarin kan udah saya tawarkan juga gitu loh. Itu sih next ini bisa Ya, kita bicarakan. maksudnya kedepannya nanti kita bisa negosiasi, mungkin nanti kita bisa undang beberapa rumah sakit atau beberapa Nah ini itu yang maksud saya, 2 atau 3 dapat 7 orang kita laksanakan. Ya. Bisa. Nah, mungkin terkait dengan ini Pak Orang, kan kita ya memang terus terang kita dikejar-kejar juga nih, merekomendasikan untuk bekerjanya bekerjanya alat ini gitu loh, kompresor ini kan. Nanti terus seandainya seandainya rekomendasinya itu dengan catatan apakah itu bisa digunakan atau memang mutlak tidak bisa digunakan sampai ini benar-benar sesuai gitu. Kalau dari saya kan ada, bukan itu aja yang harus diperbaiki, bukan dari poinnya aja. Ya. Perbaiki yang lain, kita datang, kita ambil, kita ukur ulang, misalkan ya memper 0,1 bedanya, bukan sampai 10 gitu loh, atau bedanya 2-3 lah gitu. Nah kita tetap dengan catatan ini belum mencapai, mohon perbaiki dalam jangka waktu sekian dan bisa digunakan dengan kehati-hatian gitu. Itu bisa. Jadi bukan harga mutlak dari kita bahwa nggak boleh gitu loh. Tapi hasilnya ya agak memuaskan. Itu kan ada 2 itu. Pertama itu oksigennya, kedua itu H2O-nya. Itu. Kalau misalkan H2O sama oksigennya bisa diperbaiki, di samping dengan poinnya, itu nanti kita lihat. Oh ya, siap. Nah itu kita bukan negotiable, tapi kita mendekati standar dengan beberapa batas keamanan lah ya. Nah itulah kayak dokter juga kan, kalau ngasih ini, saya nggak mau obat, ini saya mau sembuh, kan susah juga gitu. Tapi oke, Anda nggak ini, saya beri ini, sekian lama harus lakukan ini. Gitu aja sih.
keterkaitan ini ada batasan Karena waktunya nggak, saya Pak? ini ya kemarin itu kita tunggu sampai 1 bulan Satu perbaikannya. bulan ya. Iya. Baik. Iya. Dok, mohon Nanti izin kalau dok. misalkan nggak selesai, silakan aja tulis surat atau WA. Belum selesai minta 1 bulan lagi, itu bisa kita lakukan. Tapi ada pernyataan tertulis bahwa klien atau customer kita itu yang minta, bukan kita yang menentukan gitu. Kita juga ada aturannya dok, susah juga sih. Iya. Ya. Ya, Om Kus ada. Ya, izin share yang kemarin ya. Kita buka Iya. dok. Mau nanya ini nih hasil yang ini. Terlihat nggak? Lihat namanya Kusdian Belum. Started. Nah, Nah, iya Ya, ini kelihatan ya Pak? kelihatan. Oke, nah saya tuh kemarin udah WA juga sama Pak Hadi. Di sini kan hasil analisisnya ada purity 21%, terus kurang lebih 1% gitu kan. Terus CO-nya bagus, 0. CO2-nya 0. Terus H2O itu 27,17. Udah lebih pasti ya H2O-nya karena normalnya kurang dari 25 ppm. Nah, dew point ini yang paling dipermasalahkan sekali, hasilnya min 26,9%. Karena katanya dew point sama H2O ini itu akan saling berkaitan karena kalau dew point itu kan untuk mengeringkan airnya gitu kan. Kalau dia tinggi berarti kan oksigennya airnya akan tinggi. Nah, yang saya tanyakan ini di Purity ini nih Pak. Di Purity itu kan 1,2%. Purity itu di sini kan 21% sampai kurang lebih 1%. Maksud 1,2% di sini itu laik atau tidak Pak ya? Makanya di sebelah kanan ada tidak. Kalau ini kan secara keseluruhan Pak takutnya karena temperatur dew point kan memang sudah tidak layak sekali gitu kan. Ya ini juga tidak. Oh, Harusnya ini dua. juga tidak. Nah, tapi kemarin ini diukur di luar itu memenuhi. Artinya apa? Artinya ada proses dari sistem Anda yang mengakibatkan O2-nya turun. Gitu. Tetapi waktu kita ukur di outlet dengan portable alat ukur, dia bisa memenuhi kemarin 22 atau 20 lupa. 20,9 gitu. Apanya Pak? Purity-nya. berarti masih aman ya, Pak ya? Sebetulnya aman dari itu, makanya ini dari alat langsung, kan dia belum kena sama sekali dengan udara luar. Kita ambil dari tangki besar, salurin yang hijau itu, salurin, dia ada pengeringan, nah kita ambil di situ, ininya ini. Ya Pak. Oke, jadi mungkin kita lebih ke arah H2O dan temperatur dew point-nya ya. Iya. Yang jadi ini terlalu jauh sekali sih memang. Iya. Mungkin yang lain teman-teman yang lain yang ikut di sini Ini barangkali ada untuk yang yang perlu. temperatur dew point ini mereka menanyakan, Pak, untuk pemeriksaannya itu di posisi mana ya? Posisi Saya udah kasih gambar ke Pak Oh, sudah ya, kok Pak Dian sudah Kusdian. terima Pak. Ya. Jadi nanti mungkin biar sama persepsinya dengan yang dari PT itu Ya, Valentin ada gitu. orang Mereka enggak. IPS, ada orang IPS yang nemenin saya kemarin kok, Pak. Oh iya iya. Soalnya orang PS kemarin nggak ini juga. Hadi katanya. Hadi, Oh baik bukan baik. bukan Pak Adi, Hadi ya. Agi, Pak Agi, Agi. Agi ya.
tagihan, hana lengit. Ya, ya. Ya Pak, nanti mungkin dia nggak ngasih tahu dengan ini pihak Valentinnya mungkin. Jadi memang kalau dilihat dari temperatur dew point-nya dari harusnya kurang dari 10 nih ke 26,9 memang jauh ya. Cuman mereka berkelitnya ini pemeriksaannya di posisi mana ya? Nanti akan kita Ya, kita ada. sama-sama mau ngecek gitu ya. Ah, Mereka waktu kalau niat saya gini, Pak. Kita nggak cari perbedaan, kita cari persamaan bagaimana ini bisa digunakan. Itu aja sih. betul Pak, betul. Jadi kita di sini berpihak ke rumah sakit. Iya betul. Kalau saya mau bilang sih pakai aja, nanti alat Bapak rusak, nanti Iya ada betul. masalah dengan Saya setuju. pasien, tetap aja nanti ke Ya. kita orang udah Ya makanya saya disertifikasi bilangkan ke gitu kan. Valentin. Saya bilangkan ke Valentin, ini kita nggak mau nih. Saya bilang ini sampai terlalu jauh minusnya. Pokoknya kita sesuai dengan aturan dari Permenkes karena dianggap tidak layak. Nanti kalau Ya. terjadi apa-apa kan mereka nggak tanggung jawabnya di kita. Nah, Gitu. terus kami juga menandatangani ketidakberpihakan, Pak. Jadinya data-data ini mohon jangan keluar terlalu jauh. Bahaya nanti. Baik, Pak. Jadi hanya orang yang punya kompetensi untuk mengeluarkan baru. Ya. Kan kalau Terjadi saya mau jahat, permasalahan ya. iya. Kalau saya mau jahat Betul. kan tinggal saya kasih aja sama pasiennya. Oh jangan mau di rumah sakit ini nih gini gitu kan. Ya, siap. Ya Betul. gitu. Jadinya data-data sensitif itu kita juga jaga. Ya. Kalau ditanya, pasti dimarahin Pak. Udah pasti. Dok, izin dok. Yuk, silakan. Pak Torang. Selamat Siap. siang Pak Torang. Siang. Sehat Pak Torang. Alhamdulillah. Yang Berkat penting doa Bapak juga. yang sehat Pak Torang. Amin. Biar nanti bisa ke PMI lagi soalnya. Siap. Izin bertanya nih Pak Torang. Kemarin kan hasil kita ketemu dengan pihak Valentin itu. Untuk masalah dryer. Dryer itu kan dipakai saat ini itu kan jenisnya refrigerant ya Pak? Ya, enggak bukan refrigeran. Refrigerant Pak? Ya. Ya, itu kan saran dari Bapak sendiri kan harus diganti dengan yang jenis apa? Desiccant ya Pak? Ya. Itu kan sepemahaman dari Valentin itu jenis itu tidak akan mempengaruhi. Jadi mau pakai yang saat ini maupun penggantian dengan yang Bapak sarankan gitu. Itu bagaimana Pak? Mungkin expertnya Pak Hadi mohon masuk Pak. Saya detail persis kurang tahu. Silakan Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Torang. Mungkin gini Pak, pertama kalau kita coba cek dari Permenkes, itu di Permenkes itu malu kita juga sempat diskusi ya Pak Dian. Jadi memang di Permenkes itu ada yang namanya persyaratan untuk mesin udara tekan itu ada dipersyaratkan sensor dew point, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nanti nggak perlu manggil BPFK atau kami untuk melihat itu sesuai atau enggak atau berubah atau enggak. Itu nanti akan kelihatan Pak. Jadi akan terbaca monitoring dengan tim IPSRS maupun ibaratnya pasien pun ngelihat akan kelihatan dew point-nya sekian, itu nanti akan kelihatan. Itu. Kalau memang sebenarnya agak ke teknis lagi ya, kalau ditanya ke teknis, kenapa refrigerant dan desiccant itu beda? Karena jenis filternya beda Pak. Itu. Kalaupun memang nanti diklaim itu tidak tidak akan berpengaruh, dicoba saja minimal diadakan dulu yang sesuai
dengan Permenkes di mana harus terdapat CO monitor, lalu ada dew point monitor, sensornya itu harus ada. Nah, nanti disitulah nanti akan kelihatan bahwa itu dew point-nya tercapai atau enggak, itu nanti kelihatan di situ, Pak. Gitu. Mungkin Pak Dian Iya, bisa, Pak. kebetulan aku lagi di jalan, mungkin bisa Benar-benar Pak. Jadi memang kita harus punya monitornya itu ya. Jadi itu seharusnya tertera mau pakai alat apa kayak mau pakai betul, ini kayak ya. Yang penting sesuai dengan aturan itunya aja. Memang kalau perlu, yang penting di monitor itu terbaca sesuai dengan aturan itu. betul dok, betul dok. Jadi itu tadi, jadi siapapun yang melihat, oh ini dew point-nya sudah sekian, oh ini CO monitornya sekian, itu nanti pasti akan terlihat, gitu dok. Tanpa harus ngecek analisa, sudah ada. Berikutnya pun perlu juga sih yang kemarin kalau dari equipment, alarm juga perlu dilengkapi dengan alarm. Saya rasa sih bukan hal yang terlalu sulit ya kayak untuk pemasangan alarmnya. Jadi nanti ketika ada apa-apa, tim EPSRS pun nanti juga lebih cepat dalam penanganannya gitu, Pak. Gitu. Ya Pak. Itu memang sudah kemarin termasuk yang diusulkan kita untuk Siap. membuat alarm itu. Ya mungkin yang monitor-monitor itu memang nggak kebayang juga. Makanya saya bilang tadi apakah perlu ada alatnya kalau itu untuk mengukur itu. Apakah kita harus beli atau memang bisa terpasang gitu loh. Kalau memang bisa terpasang akan memudahkan kita untuk memonitor gitu. Walaupun alatnya secanggih apapun kan bisa aja terjadi kerusakan. Kalau nggak kita monitor ya susah. Betul. Oh, nah, Pak Dian sekarang lagi sebagai itu ya Pak, sebagai apa namanya admin, atau mungkin bisa di-share Pak. Kebetulan saya lagi mobile Pak, bisa di-share tadi Permenkesnya yang sebelum kita diskusikan kan di persyaratan teknisnya mesin kompresor pun ada gitu dok, ada CO monitor, ada dew point monitor, sensornya, gitu nanti pun bisa nanti kelihatan juga. Tuh. Baik Pak, izin share ya. Siap. Saya buka dulu. Kalau Pak Adi izin tanya, rumah sakit yang sudah dievaluasi itu rumah sakit apa ya? Yang bisa kita jadikan sebagai percontohan. Kita pernah kemarin diundang oleh Mayapada Group, dok. Mayapada Group. Itu udah sesuai ya? Sudah Mayapada Group. Lalu yang kemarin Mandaya itu sudah sesuai. Jadi memang sudah ada monitoringnya. Lalu di Bandung memang yang kalau untuk saya ya kebetulan saya yang sempat mengaudit ke sana baru Mayapada Group saja dok. Ya ya. Atau mungkin Soalnya nanti katanya, nggak apa-apa bisa sambil sharing aja dok. Jadi kayaknya ya saya rasa sih teman-teman dari Asosiasi Gas Medik Indonesia pun juga sudah mulai sudah mulai aware lah terkait ini karena BPFK-nya juga mulai galak. Terus dari Sekmi pun kita juga sudah sudah mulai banyak diperbantukan oleh Kemenkes. Jadi mau nggak mau ya kita coba sesuaikan dengan Permenkes dok seperti itu. ya Pak Hadi. Jadi memang yang kita khawatirkan kemarin sih katanya beberapa rumah sakit memang tidak memakai monitor, tidak memakai ini, tapi tetap jalan gitu loh. Tapi kalau memang ada contohnya dari beberapa rumah sakit yang mungkin sudah di monitor di ini sama Pak Hadi, mungkin kita bisa minta referensi, nanti kita akan datengin gitu untuk melihat apa kesesuaian gitu loh apa yang kita perlukan. Masalahnya itu yang nentukan bisa atau nggak bisa itu bukan Pak Agung.
Izin, Dok Yuyun boleh? Boleh silakan. Silakan Salam kenal Dokter Pak, Dadang. saya Dadang dari Komite Mutu Rumah Sakit Pak. Ini kan terkait Siap, dengan Pak. keselamatan Pak ya. Jadi terima kasih memang kalau memang rekomendasinya kemarin belum sesuai ya tentu saja kami juga harus memperbaiki. Cuman memang yang menjadi problem itu kenapa nggak sesuai ya Pak antara vendor dengan pemeriksa sendiri ya Pak. Jadi banyak hal-hal yang kira-kira belum menjadi titik temu di situ. Kalau memang nanti menurut pengalaman dari Pak Hadi, memang sudah pernah di rumah sakit lain, mungkin kami juga minta rekomendasi, mungkin ada vendor-vendor yang memang udah memahami mengenai pemasangan instalasi dari kompresor ini. Itu aja sih Pak. Karena kalau memang nanti nggak ada titik temu kan nantinya ya si vendor sendiri tetap nggak mau gitu kalau untuk memperbaiki katanya tetap sesuai dengan mereka. Baik, mungkin itu tadi yang kemarin saya sudah sampaikan. Mungkin pertama ya kalau tebakan saya ya Pak. Jadi kalau eh, vendor atau penyedia sendiri pun pasti menjalankan sesuai dengan kontrak atau PO atau unwasing saat awal. Ya kan, itu karena mungkin kemarin saya juga sempat sampaikan bahwa memang ketika perencanaan pun ya memang sebaiknya itu ya kita lihat dulu dasarnya apa saja sih kebutuhan untuk mesin kompresor atau mesin vakum atau mesin yang lainnya, tinggal kita lihat saja dengan Permenkesnya. Dengan Permenkesnya kita sesuaikan, itulah yang muncul sebagai RAB-nya atau persyaratan untuk vendor. Satu, yang kedua itu tadi saya bilang teman-teman dari setahu saya teman-teman dari asosiasi pun juga sudah mulai berbenah lah gitu Pak. Jadi udah berjalan. Jadi memang sudah banyak yang menyesuaikan ketika kompresornya ini sudah disesuaikan dengan Permenkes 4 tahun 2012 ini. Mungkin nanti baiknya sih jangan dari saya, nanti baiknya mungkin nanti rekomendasi dari keluar dari Sekmi saja Pak. Karena kan kalau takutnya kalau saya nanti ke individu, mending nanti rekomendasinya dari instansi saja nanti. Dan nanti instansi siapa saja yang termasuk di anggota Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia atau AIKMI, itu mungkin nanti bisa keluar rekomendasi siapa saja yang sudah menggunakan kompresor-kompresor yang sesuai dengan Permenkes. Mungkin gitu Pak. Ya mungkin bisa spoiler aja Pak. Selama ini kan siapa sih yang memang berkompeten lah dalam tanda kutip memahami baik dari segi Permenkes maupun dari segi pemasangan gitu. Karena Ya. saya melihat dari pertemuan terakhir itu kan memang nggak ada titik temu di situ. Jadi ada kesan seolah-olah bahwa mereka yang benar, ada kesan seolah-olah bahwa memang dari Pak Hadi yang dan tim memang sudah benar gitu. Jadinya nggak ada solusi gitu. Dari kami sendiri sih hanya mengikuti. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya memang ada solusi yang lebih baik di situ. Gitu. Kalau memang nanti rekomendasinya dengan catatan kan berarti kan kita memang harus menjalankan sesuai dengan catatan yang ada. Artinya perbaikan itu kan untuk rumah sakit sendiri. Tapi ya kembali lagi kan secara teknis kan yang memasang bukan rumah sakit. Artinya vendor yang memasang gas medis. Jadi kalau bisa memang ada berdasarkan pengalaman yang ada dari rumah sakit lain, mungkin itu bisa jadi acuan kami. Walaupun tentu memang kami mengambil itu. Terima kasih. Baik Pak. Memang kami coba sesuaikan dengan kondisi di lapangan dengan yang tercantum di Permenkes. Satu. Yang kedua, kalau tadi spoiler itu rasanya kurang tepat kalau saya berada di forum ini untuk spoiler ini, makanya nanti nggak apa-apa, nanti sebaiknya nanti ketika mungkin tadi kan Pak Toran juga sampaikan rekomendasinya, dengan rekomendasinya itu seperti apa mungkin di situ entah nanti saya coba diskusi apakah mau tertulis atau seperti apa nanti siapa saja atau rekomendasi siapa yang bisa dihubungi untuk sesuai dengan Permenkes 4 2016 ini Pak. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak Hadi, terima kasih teknisnya kami. Terima kasih Pak Hadi. Siap Dok.
Gimana yang lain? Apakah ada masukan nggak? Ini mengenai ini. Silakan Pak Kus. Ya Pak, ini sudah terlihat mungkin Pak. Bisa Pak Hadi mungkin? Belum terlihat ya? Belum, Pak. Belum kebuka. Oh. Waduh, saya udah buka-bukaan dari tadi. Belum, Pak. Nah, Ya, udah Pak. ya sudah. Silakan, Ini Pak. sempat saya share tuh, Pak. Halaman berapa nih Pak? Ntar saya coba dari atas ya. Ya, ini ke atas lagi, Pak. Ini ya. Persyaratan penggunaan alat ini Pak. Vakum medik ya? Bukan vakum. Oh, ini nih. Vakum medik ini. Oh, sorry. Ini vakum medik. Vakum. Kompres. Bentar. Kanan. Di lapangan, ini masalah banget. Kita buka dari atas ya. Coba saya bantu halaman. Bisa. Silakan. Halaman 23, Pak Dian. Oh, halaman 23 Poin berarti. 4, ya. Ini Pak. Nah, ini dia poin 4. Ini kan untuk persyaratan kelengkapan sentral kompresor udara medik. Nah, ini kan yang tidak perlu pengukuran apapun, Dok dan Pak. Jadi kelihatan secara kasat mata. Nanti biasanya tim dari rumah sakit tinggal checklistnya mana kompresornya, checklist. Tapi itu memang sesuai dengan pengadaannya, perencanaan pengadaannya sebenarnya. Jadi tinggal checklist saja. Oh, ada kompresornya, ada aftercoolernya, ada tangkinya lengkap dengan auto drain, pressure gauge, safety valve, pressure switch, dan dicat warna hitam ada. Lalu ada 2 unit pengering udara atau tidaknya, filter udara, filter bakteri, lalu regulator, dew point monitor, CO monitor. Nah, ini sebenarnya nanti lebih ya, memang ini sebenarnya guidance kita untuk pengadaan gas medik di Fasiankes seperti itu, Pak. Itu ini memang secara kasat mata ini pasti akan kelihatan barang-barangnya. Kalau ini mungkin sudah ini semua ya, ada ya. Kalau secara mesinnya sih. Tapi kan tinggal yang begitu itu poin yang H sama itu, Dok. Ya, H sama I belum. Oh ya, sama I belum. Iya, H sama I belum ada. Iya. Ini kasat mata ya, jelas ya, harus ada. Iya, Dok. Nah, ini nanti baru setelah dia ada baru akan kita lihat berapa nilainya gitu ya. Betul, hasilnya betul, Dok. Dari monitor ya. Karena kalau nggak ada monitornya kita juga susah. Gimana mau kita periksa, nggak ada monitornya, nggak ada datanya. Betul, makanya tadi kan kalau nggak salah dokter juga kemarin pun dokter juga sempat bilang
oh ini beli alat ini berapa, beli alat ini di mana. Nah, kalaupun sudah ada nanti ini monitornya, tinggal lihat di panelnya saja dok. Jadi tidak perlu beli alatnya, tinggal lihat saja di panel, oh ini masih aman. Atau nanti Iya, iya, iya. biasanya di setting ketika dew point-nya itu tidak sesuai, itu nanti akan bunyi CO-nya sesuai, akan bunyi, itu bisa juga sih dok. Gitu. Siap, siap. Itu mungkin ini tadi yang tadi aku sampaikan. Coba nanti ketika memang butuh rekomendasi, ya kan, nanti mungkin keluarnya bukan dari saya secara pribadi maupun sebagai auditor, nanti keluarnya via instansi dari Sekmi, seperti itu. Iya, benar ya. Kemarin waktu itu kita memang poin ini tidak periksa begitu selesai mengerjakan. Jadi sehingga tidak terpantau. Ada Ya, dok. I dan B ini ketika mereka sudah ini kita akan cek satu-satu nih, ada nggak gitu ya. Termasuk Betul, SEO dok. monitor. Iya. Ini nggak dari situ dong. Baru kita ke poin di mana minimal tentunya kita bisa tahu bahwa kerja dengan baik atau tidak. Ya, benar. Terima kasih Pak Adi. Siap dok, dengan senang hati dok. Ya, gimana yang lain? Pak Mangga. Kus, Pak Adam. Silakan yang lain, barangkali masih ada. Dok, kalau sudah tidak ada yang lain, Dok, mungkin Pak Torang dan Pak Hadi sudah boleh lab kali ya, Dok ya. Nanti kita akan melanjutkan Diskusi dulu di dalam di sebelum diskusi internal. ya di Siap. internal. Terima Ya, kasih. Ya boleh. Pak Boleh. Hadi, Pak Torang, terima kasih. Atur nuhun, maaf mengganggu waktu siangnya. Mungkin nanti Dengan- ada beberapa kali mungkin masih ada kita hubungin lagi, Pak. Ya. Boleh dok. Mohon Iya, maaf dok. nih. Ya. Izin pamit Eh, dokter dan bapak ya. sekalian. Sebentar, Dok, Assalamualaikum dipoto warahmatullahi dulu, wabarakatuh. Dok. Sebentar dipoto dulu. Oh siap. Oh, Kan dipotong dulu. ditampilkan Orangnya udah nggak ada. eh, apa? Pot videonya ya. Videonya di oh ini Pak Hadi Ya, nanti aja dari ya. video aja dipoto lah. Iya, nanti dari video aja dipoto. Dari rekaman. Iya, bentar, Dok. Kita Iya. foto dulu screenshot bukti rapatnya, Dok. Ini mana sih Ya, videonya? nanti yang ada patokannya dari rekaman aja. Yuk. Oh, itu. Ya, Dok. Oke, kita coba foto. Oke, Dokter yuk. Dadang barangkali bisa diaktifkan videonya. Ya, apanya? Dokter Dadang. Sudah. Baik. Pak Torang udah keluar ya, Pak? Iya, Kayaknya berarti beliau ambilnya lagi dari ini aja. Ya, nggak lagi apa-apa. pemaparan kayaknya Pak. Ya, ya, nggak apa-apa, diwakilkan Ya. oleh Pak Hadi. Oke, Siap, Pak. 1, Ya, 2, nanti bisa 3. diambil dari rekaman tadi. Ya. Oke, terima kasih Pak Adi. Atau nuhun. Ya Pak. Iya Assalamualaikum. dok. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya. Dok, ini Dok, Ya, apakah kita mau ngundang link Zoom-nya? Saya share ke si itu Dok, yang kontaktor ini Dok. Gimana Dok? Valentin. Ya, Ini nggak usah lah, cuman gini aja. Kita kan tahu itu apa namanya kebutuhan kita. Kita minta aja ke mana, ke Valentin untuk dipasangkan monitor O2 dan Drew yang tadi itu. ya, maksudnya ini Drew point saya itu tadi monitor. udah sounding Dok sama Pak Valentina, nih udah sounding Pak, nanti siap-siap ya saya kirim share link, mau koordinasi gitu kan. Barangkali dia mau masuk sekarang Dok, jadi langsung sama dokter di Coba. ini gitu. Ini nggak? Coba masuk. Bisa nggak masuk? Ya, sebentar Dok. Heeh.
Enggak, maksudnya dipastikan untuk Ya, intinya sih begini, Pak Kus. Kan tadi kan ada poin-poin dari Permenkes ini itu, yaitu tentang itu harus ada mutlak harus ada monitor itu. Jadi rekomendasi kita tuh ya kalau udah ada monitor, ya mau nggak mau mereka harus pasang monitor gitu. Itu yang di poin apa tuh di poin H dan I itu kan memang harus ada di poin monitor dan CO monitor. Dari situ kita keuntungannya buat kita juga karena kita akan lebih memudahkan memonitor semuanya. Jadi memang harus ada gitu loh menurut saya. Ya. Jadi kita minta pihak Valentin untuk memasang itu. Dari situ baru kita akan kelihatan karena kita kalau nggak ada kan yang tadi saya bilang, apakah kita harus beli alatnya? Kan kita harus monitor juga ini. ya dok. Oke lah bilang setelah ini mereka bilang bahwa itu di bawah 10, di bawah 9 kan kita nggak tahu. Misalnya hari ini bisa aja di bawah 10, ya kan? Tapi kita nggak tahu besok-besoknya gitu. Nah, kalau kita punya di point monitor ini, alat monitor ini, kita jadi tahu ketika terjadi adanya kelainan di kompresor kita gitu. Tapi kalau kita cuma hanya minta Valentin tanpa ada monitornya, misalnya dibuatlah terjadilah misalnya -2 gitu kan, artinya sudah di bawah 10 kan. Tapi kalau kita nggak ada monitornya, kita nggak bisa ini sampai kapan gitu loh. Dia akan -2 terus. Jadi pentingnya itu justru di pemasangan monitornya itu. Ya Jadi dok. kita minta untuk apa namanya Valentin dan jangan-jangan nih yang saya khawatirkan Valentin memang tidak bisa membuat itu kurang dari 10, makanya dia nggak pasang monitor gitu loh. Itu yang saya khawatirkan. Kenapa kok dia nggak pasang monitor padahal itu kan wajib. Yang saya khawatirkan ternyata memang alatnya itu tidak bisa di bawah 10 gitu loh. Kebayang nggak maksud saya? Iya Karena ya makanya dok. dia nggak pasang monitor. Coba kalau misalnya dipasang monitor sama dia, ternyata posisi dia memang di atas 10 semua, di bawah 10 semua, -11, -12, bahkan kan kemarin -27 gitu loh. Padahal kan aturannya 1 sampai 10, -1 sampai 10 maksimal gitu ya, sampai -10. Nah, kalau kita punya monitor itu, kita bisa kalau misalnya terjadi di bawah, di atas ini, tindakan kita apa kan bisa tanya gitu. Jangan sampai karena ini -27 terus, kalau kita pasang ternyata kita nggak tahu ada di monitor itu -27 terus tiba-tiba kerusakan kan kita yang disalahin. Ya. Ternyata minusnya 27 selama ini gitu. Padahal mereka waktu mungkin nanti nih dia akan perbaiki ya, jadi -1 atau 0 gitu kan. Kalau nggak ada monitornya, kita nggak bisa tahu kalau itu ada perubahan. Gitu. Makanya saya memang merasa pentingnya dipasang monitor di 2 tempat itu. Ya dok. Jadi jadi mereka di pihak Valentin juga nggak bisa berkelit gitu loh kalau udah ada monitornya. Makanya saya bilang dia bilang beberapa rumah sakit mana udah pasang monitor itu kita tanya pemasangan monitor tuh gimana sih? Tadi Gitu. di Kalau Valentin yang tetap nggak mau gitu ya. Kan misalnya pihak Valentin nggak mau, ya udah kita pasang aja monitor kita kasih tahu nih, ternyata ininya segini -27 gitu. Nah dok, udah masuk dok. Ya, udah masuk. Siapa ini? Pak Hadi, Pak ini, Pak siapa? Ya Pak Handi. Pak Udah Handi. join dok. Ya, dari Valentin dok. Selamat siang Pak Handi. Iya Pak, saya lagi di jalan ini Pak. Oh susah ya. Gini Pak, Iya. Pak Handi. Iya. Intinya begini Pak Handi. Saya Ya. menangkap
kan itu ada poin-poin Permenkes itu. Poin-poin Permenkes itu salah satunya itu ada monitor di dew point dan di CO2. Coba itu lihat yang di HI. Itu kan poin-poinnya tuh dew point monitor dan CO monitor. Iya. Kan kita tuh di yang sekarang itu nggak ada dipasang ya Pak ya. Sedangkan itu kan persyaratan kelengkapan sentral kompresor udara medik. Iya. Betul nggak? Di HI-nya itu kita nggak punya. Ini akan menyulitkan buat kita dalam memonitor kondisi dew point dan CO monitor CO-nya gitu loh. Ya mungkin kalau sekarang misalnya diperbaiki oleh pihak Valentin suhunya menjadi di bawah 10, 8, misalnya atau 2, -2. Tapi kalau nanti terjadi kerusakan tanpa kita bisa mau monitor sehingga suhu lebih dari -10, itu akan merepotkan kita gitu. Saya pengennya bagaimana upaya dari pihak Valentin untuk memasang monitor di dew point dan CO monitor. Terus terang kita belum pernah pasang Pak untuk pemasangan dew point dan CO itu, karena memang di lapangan itu hampir semuanya tidak dipasang Pak untuk alat-alat tersebut Pak. Jadi Gitu. secara ini Valentin tidak bisa memasang ya untuk dew point. Terus terang kita belum pernah pasang sih Pak. Selama 16 tahun ini belum pernah pasang gitu loh Pak. Oke. Kalau kita dari pihak luar memasang nih di luar Valentin dan ternyata terjadi suhu yang di luar, kan kemarin kan berdasarkan pemeriksaan suhunya -27 tuh, ya toh. Ya, ternyata kita punya monitor, setelah kita pasang monitor suhunya memang selalu di atas -10. Misalnya -12, -15, -30. Itu dari pihak Valentin gimana? Pasti kita tanggung jawab Pak. Pasti gitu loh. Oh gitu. Iya, nggak akan kita tinggalkan Jadi setiap pekerjaan yang telah kita lakukan. Dok. Gitu dong. Oke. Jadi kan gini, kemarin kan berdasarkan hasil pemeriksaan kan minusnya masih -27 sehingga kita dianggap tidak laik. Mungkin Tapi dalam gini waktu juga, dekat Dok, ini bukan mau apa yang akan diutamakan. Dok. Tapi hasil analisa tersebut juga saya masih agak takut. Karena itu kadar oksigen kok bisa 1%, 1,2%. Itu sangat mustahil sekali gitu loh Dok. Jadi dia juga masih ya. ini gitu. Nah kalau itu mereka nggak mempermasalahkan Pak. Ya, masih dianggap itu. Cuman yang bermasalah tuh di CO dan karena itu masih +-1 ya kalau nggak salah. Nah kalau yang bermasalah tuh di CO itu 1,2% Dok. Padahal harusnya 21 +- Dok. Iya 21 +- itu untuk itunya. Itu nggak dipermasalahkan, yang dipermasalahkan itu di CO dan dew point-nya Pak. Kalau dew point-nya lebih dari -10. Jadi gini Dok. Oke. Jadi kalau untuk masalah dew point, saya pasti akan bertanggung jawab Dok. Nggak akan saya tinggalkan. Pokoknya sampai beres. Kalau misalnya terjadi apa-apa, saya pasti tanggung jawab Dok. Pasti. Nah. Iya. Nah, kapan ya kira-kira kita bisa menerima perbaikan untuk dew point-nya itu Pak, yang di 27,1 sama di 26,9 itu. Saya juga ada permintaan Dok. Mereka itu pas menjalankan itu kondisinya begini gitu loh Dok. Prosedur yang kemarin yang saya minta itu sampai sekarang saya belum dapatkan gitu loh Dok. Kalau enggak, itu di Pakus sudah kirim belum? Ya dokter, ini udah terlihat. Iya udah. Itu udah dikirim belum yang kemarin prosedur pemeriksaan yang dari? Sudah Pak.
sudah dikirimkan Pak, itu prosedur yang dari mereka. Jadi tinggal persamakan aja Ya, jadi persepsinya untuk bukan prosedur ini ya dok. Jadi gini dok, kalau misalnya saya mau memberikan perbaikan juga saya harus tahu dok titik-titik mana saja yang membutuhkan. Seperti yang saya jelaskan kemarin dok. Soalnya kalau saya pun tidak mempunyai gambaran untuk, karena gini dok, kalau misalnya saya mau mempermasalahkan semua mesin-mesin yang saya pasang air dryer nggak ada permasalahan dok, gitu loh. Cuman ada di TNI aja saja dok, gitu loh. Jadi saya juga bingung gitu loh. Nah ini bagaimana dengan hitungan temperatur depan bisa sampai minus 26,9 tuh kira-kira apa yang bisa menyebabkan itu? Coba Makanya ini udah saya dicek juga, ulang belum sama nggak udah pernah dicek belum sama Valentin sendiri suhunya minus 26,9? jadi gini dok, kalau saya sendiri itu memang tidak punya alat untuk mengecek itu. Tapi selama ini semua mesin-mesin yang saya pasang di sini dari Darmais, harapan kita dan yang lain-lain itu tidak ada masalah. Setiap kali dicek pun mereka nggak ada permasalahan dok. Gitu. Ya mungkin begini Pak, mungkin dalam waktu yang saya nggak tahu ya, mungkin kan saya kayak begini, saya juga kemarin kan bilang juga ya, apakah selama ini kita melakukan pemeriksaan apa di mana di ICU apanya namanya alat itunya apa pernah diperiksa? Ya enggak juga Pak, tapi kan ini artinya bukan nggak diperiksa itu berarti mereka mendapatkan badan sertifikasi gitu loh. Kan selama ini kan kan kita kan pengen mendapatkan sertifikasi bahwa itu layak. Mungkin di Ya. Darmais oke-oke aja nggak diperiksa Pak. Tapi cuman kan itu nanti ketika diperiksa, Dok. ditemukan begitu berarti Diperiksa dok, kenapa? GCI dok. GCI dok. Nah terus di poinnya berapa minusnya? Kalau mereka itu pasti akan komplain ke saya dok. Karena kan Indonesia itu konstruksi sistem ini dok. Karena kita kan harus mendapatkan sertifikasi itu ya. Selama itu tidak diperbaiki ya tidak akan keluar, gimana kita? Enggak, jadi gini, masalah bukan saya nggak mau memperbaiki. Yang kemarin saya itu, dia untuk perbaikan gitu loh. Saya tidak bisa prosedur istilah pasien saya belum bisa gitu memperbaiki gitu loh. Nah, titik-titiknya sendiri saya belum begitu di mana saja gitu loh dong. Jadi ini gimana pemecahan masalahnya, Pak? Ya itu informasi pasiennya di mana gitu loh. Suaranya nggak jelas, Pak. Maaf. Suaranya nggak jelas. Ini udah jelas ya? Halo? Suaranya nggak jelas. Suaranya putus-putus. Oh. Halo? Ya, halo ya. Oke. Halo, udah jelas dok? Ya, sekarang jelas. Udah ya dok ya. Jadi gini dok. Hilang lagi. Suaranya hilang lagi. Halo? Nah, Ini udah dok. nah sekarang jelas. Ya. Oh jelas ya. Oke oke. Jadi gini dok. Usaha dari kami ini membutuhkan informasi dok supaya penanganan yang dari kami ini tepat dok. Jadi sebenarnya setting mesin air dryer itu sudah setting pabrikan dok. Kalau saya mengutak-atik itu kan berarti sudah tidak standar dok dari pabrik. Makanya ini yang harus disetting tuh ya gitu loh dok. Nanti supaya saya tahu pabrikan info yang harus disetting gitu loh dok. Nah saya butuh informasi itu kira-kira prosedur apa yang diambil ketika pengambilan sampel tersebut gitu loh dok. Ya.
Kalau saya sih sebenarnya tidak mempermasalahkan alat atau apanya ya, kita tuh saya sih nggak mempermasalahkan itu. Cuman yang saya inginkan itu coba deh pihak Valentine kan ini kan jelas bahwa aturannya harus di bawah -11 gitu loh. Kita tuh Kalau nggak gini dok, pengen saya kalau bisa nanti bisa koordinasi langsung dengan sekretarinya dok. Jadi mereka nggak mau Pak di situ, cuman gini aja, maksud saya gini, misalnya kalau misalnya saya tidak bisa ini dok, saya susah dok, kesulitan. Jadi Iya, saya betul. bisa bicara langsung dengan PT Iya, Sekti. Lebih Iya, saya dok. Dokter juga susah dok untuk menjelaskan. Dokter sendiri yang bukan pelaksana auditnya kan gitu loh dok. Di situ dok. Jadi saya mohon dok kalau bisa Pak sektinya gitu loh dok. Pak Handi, saya Ya, pengen Dok. tahu nih. Saya Ya. pengen tahu ya. Selama ini apa kan suhu itu bisa dilihat nggak sih? Yang dipermasalahkan itu bisa dilihat nggak sih? Bisa dimonitor nggak sih? Dimanapun lah, dimanapun gitu. Nah, jadi gini dok, ini dua poin ini nih istilah ini nih masih agak rancu. Saya mau sama persepsi dulu dok dengan mereka dok. Lalu gini dok, dua poin yang ada di apa namanya di mesin air dryer kami itu kan udah di setting itu kan secara pabrikan kan nggak bisa dirubah-rubah. Sebenarnya bisa, cuma kan udah standarisasi dok. Nah, saya tahu apa? Karena ada juga temperatur dew point juga itu ada, artinya itu titik di mana kondensasi tersebut akan terjadi di titik mana gitu loh dok. Gitu. Nah ini saya mau tanya ke mereka, apakah yang dimaksud itu atau yang mana gitu loh dok, supaya saya bisa tahu harus apa yang harus saya setting di mesinnya gitu loh dok. Sistem apa yang saya harus terapkan? Ini kan saya rekam nih Pak Andi, nanti Betul. akan saya sampaikan ke mereka, ya. Iya. Akan saya sampaikan ke mereka. Nanti saya tunggu jawabannya dari mereka. Oke dok. Nanti tolong kalau itu coba Pak Andi ngomong aja deh apa sih yang diinginkan gitu loh ke pihak mereka. Pertama-tama Jadi ditekan. Itu di poin yang dia maksud itu apakah suhu yang di air dryer atau temperatur dew point. Temperatur dew point itu titik kondensasi untuk gas atau udara tersebut gitu loh dok. Titik terjadinya kondensasi berapa derajat gitu loh dok. Yang saya dengar sih waktu kemarin itu dia bilang terjadinya pemampatan udara, ya itu akan menyebabkan terjadinya kondensasi, ya kan. Nah itu pengeluaran dari udara tersebut itu tidak boleh melebihi -10. Nah itu yang kemungkinan terjadi diperiksa ternyata. Nah, yaitu tapi ini aja udah ngomong aja deh, nanti biar kita sampaikan aja. Ya, nah terus kalau misalnya pihak sekti bicara mengenai pemampatan, sebenarnya ini kompres air itu proses pemampatan udara dong. Kompres itu dimampatan. Kalau misalnya saya nggak paham Pak Adi. Saya memang nggak terlalu paham. Jadi gini aja, yang diinginkan Pak Handi itu pemeriksaan apa yang disampaikan ke pihak mana? Pihak akreditasi Sekmi dok. Pihak Sekmi yang diinginkan pihak Sekmi apa sebenarnya yang pengen, kenapa kok -21 gitu loh.
minus 10 itu pemeriksaan di mana gitu. Kok tiba-tiba ada pemeriksaan 21. Pemeriksaan di saya kok 27 itu gimana? Ya. Oke. Jadi Yang gini, pengen diketahui sehingga Pak Hendy juga bisa meriksa gitu loh. Jadi gini dok, pertama itu istilah temperatur dew point itu yang dimaksudkan yang mananya dok? Temperatur dew point itu titik kondensasi gas tersebut gitu loh dok. Ya, itu yang saya mau tahu. Terus apakah itu masalah ini akan berhubungan dengan dew point yang ada di air dryer gitu loh dok? Itu coba mohon ditanyakan gitu dulu dok. Ya. Kalau mengenai CO2-nya, H2O2-nya, H2O-nya? H2O itu berhubungan sama itu dok, yang tadi dok, itu berhubungan dok. Oh H2O iya, itu oke. Jadi kalau kadar air dok, kadar air di udara. Iya. Biasanya itu berhubungan dok. Kalau misalnya itu salah satu terselesaikan, biasanya yang lain itu tidak terselesaikan dok. Gitu. Ini kalau yang nomor kuasa sudah tekan, oh ya, ya. Politik. Oke deh, nanti berarti ini yang lebih ke arah si impurity-nya ya di H2O dan temperatur dew point yang tadi dipermasalahkan. Nanti nanti pertanyaan dari Pak Hendy akan kami sampaikan ke Kanek ya. Baik dok, Nanti, terima kasih dok. Maaf ya dok, agak suaranya agak kenceng. Soalnya lagi naik motor dok, di jalan dok. Gimana Pak Kusdian? Ada tambahan nggak? Izin dok. Ya. Terima kasih Pak Handi. Ini saya mau menanyakan aja sih Pak. Kalau kita memang rujukan dari sertifikasi ini kan adalah kita sama-sama tahu rujukannya adalah Permenkes ya, nomor 4 tahun 2016 ya. Ya. Ya, saya yakin Pak Handi paham betul terkait hal tersebut. Karena sudah berapa tahun Pak? 15 tahun apa 16 tahun Pak? Ya. 16. Ya. Nah, ini dari yang ada di kita, itu kan memang ada beberapa poin yang memang tidak dipenuhi dari standar yang memang seharusnya. Seperti kemarin Bapak bilang juga terkait dengan yang safety valve segala macam itu nggak perlu gitu kan. Maaf kalau saya keliru. Maaf, bukan dari saya, maaf. Jadi itu jadi dalam penentuan keputusan ini saya pasti akan refer dari internal TNI. Saya sudah menawarkan John Valve, saya sudah menawarkan Alaran. Terus terus lagi terkait dengan dew point dan CO monitor juga memang tidak terpasang ya Pak di kita ya. Bukan tidak terpasang, tidak ditawarkan juga Pak, karena memang setiap pembelian kayak gitu itu tidak termasuk dalam satu paket tersebut Pak. Bapak silakan, misalnya gini Pak, Bapak boleh cari lah Pak di tempat lain penawaran. Pasti itu tidak include biasanya. Itu tambahan Pak, biasanya. Enggak, dalam hal ini kemarin ke kami atau ke pihak mana? Tanya, Pak. Yang terkait hal-hal yang memang tidak dipenuhi sesuai dengan standar yang ada. Halo? Enggak, maksudnya kita kan sesuai dengan BQ, Pak. Kan ada BQ-nya, Pak. Kan pengadaan ini kan ada BQ-nya, Pak. Di dalam BQ kan tertera apa saja yang mau ditenderkan, kan, Pak. Ya, itu sesuai dengan BQ dong, Pak. Kalau tidak dengan sesuai dengan BQ, saya nggak mungkin bisa nagih, Pak.
Ya, oke. Oke Pak, terima kasih sudah terjawab apa yang memang ingin saya ketahui. Baik Dok, itu aja Dok. Konfirmasinya Dok, makasih. Halo? Halo. Oh, ya baik. Pak, untuk pemeriksaan kemarin kan didampingi oleh tim internal rumah sakit, Pak. Nanti mungkin Halo? untuk memberikan gambaran, nanti Ya, kita toh. coba kasih foto-fotonya, Pak. Mereka periksanya di mana saja gitu ya, Pak. Pak Andi. Ya, nanti Pak, ini rencananya ini mau diuji lagi atau gimana Pak? Enggak, maksudnya kemarin itu kan diperiksa oleh PT Segmi, nah ditemenin sama Pak Agi, Ya, Pak. Nah, Pak Agi ya, tahu titik-titik ya. pengambilannya gitu. Nanti kok dipotokan gitu, Pak, pengambilan-pengambilan mereka. Oke. Kalau gitu nanti gini Pak, kalau gitu secara sistem nanti saya setting lagi Pak. Itu saya setting lagi. Nanti air dryer saya akan coba koordinasi dengan pabrik. Kira-kira apa yang bisa saya setting ulang. Lalu sudah dapat konfirmasi dari pabrik, saya akan setting untuk apa namanya perbaikan istilahnya semacam ini karena gini Pak, ini berkaitan dengan pressure Pak, tekanan gitu loh, tekanan udara, pemantatan udara kan. Jadi saya akan kemarin kan itu hampir 5 ya kalau nggak salah 5 bar. Jadi itu nanti saya akan coba turun. Kan saya juga akan ini kan juga air dryernya saya akan konfirmasi ke ini supaya bisa dimaksimalkan kinerja istilah lebih optimal lagi gitu loh Pak. Gitunya. Oke, Bukan optimal. Jadi istilahnya ditingkatkan lah kinerjanya Pak. Saya coba upgrade gitu loh Pak. baik, Pak. Iya. baik Pak, terima kasih Pak Andi. Siap, Mungkin Dok. Iya. nanti kira-kira ada teknisi lagi nggak Pak Andi yang bisa datang nanti? Kalau memang nanti. Jadi gini Dok, saya coba koordinasi dengan pabrik dulu Dok. Nanti kalau pabrik sudah konfirmasi ke kami apa saja yang misalnya harus di-setting di air dryer tersebut, dan kami nanti akan langsung bergerak. Saya targetin minggu depan, awal minggu sudah jalan ke sana Dok. Nah, itu Pak Andi jangan terlalu lama karena kita dikasih waktu hanya 1 bulan. Oke, siap Dok. Ya, dikasih waktu hanya Iya. 1 bulan. Kalau enggak, itu dia bisa jadi dari ini lagi, dari awal lagi nanti. Oke, siap Dok. Ya, Ya, gitu baik, aja Dok. Pak Andi. Siap. Terima kasih Ya, ya. terima kasih Dok. Ya Dok, terima Sama-sama. kasih Dok. Yuk, selamat jalan, hati-hati. Ya, Ya. ya baik Dok. Terima kasih Dok. Ya, Yuk, terima yuk, kasih. Assalamualaikum. Yuk, Waalaikumsalam Dok. Oke, Dok, ditutup aja, Dok. Apa gimana? Ya, ditutup ya. Oke, Ya. thank you ya Oke. semua ya. Ya, sama-sama, Dok. Yuk, terima kasih Yuk. Dok. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin lab Terima kasih. semuanya ya. Ya, Ya, Pak. izin keluar. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama Salam ya, Pak. Dok. Izin. Waalaikumsalam.